Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah praise and worship malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, suatu kesempatan yang sangat mulia bagi kita, di mana hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Kita boleh mendengarkan firman, kita boleh dapat memuji, memuliakan nama Tuhan adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, saya mengundang kita semua untuk memasuki ibadah pada malam ini, mempersiapkan hati dengan sungguh, karena kita mau memasuki hadirat-Nya yang kudus, hadirat-Nya yang penuh dengan kemuliaan, hadirat yang akan kita masuki dengan hati yang sungguh-sungguh tulus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita mengundang hati yang benar-benar tulus dalam hidup kita. Kita mau menyanyikan pujian bagi nama Tuhan, karena Dia Allah yang sangat layak kita puji. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Nya, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur ya Tuhan. Ku tersungkur dan sembah-Mu, Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. kita mau katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu ya yang Tuhan. terbaik Bersama bagimu. katakan ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur Ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, kita mau kembali bernyanyi saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Kami tersungkur Tuhan, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. bersama kita katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bersama kita katakan ku bawa korban syukur hanya ke tempat-Mu Tuhan. tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami, bahwa Engkau Allah yang sangat baik, bahwa Engkau Tuhan yang sangat-sangat baik dalam hidup kami. Tidak ada alasan,
Tidak ada waktu kami yang tidak bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk perhatian dan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan memberikan kami kesempatan untuk malam ini boleh beribadah bersama. Boleh bersekutu bersama dalam lawatan Tuhan. Boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Kami memohon dalam Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh melayakkan ibadah ini. Kiranya Engkau boleh disenangkan atas puji-pujian dan sembah kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau Tuhan Yesus dimuliakan atas apa yang kami katakan dalam pujian kami ya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan selama kami hidup. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadi pemilik hidup kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, saya kena percaya bahwa sampai saat ini kita boleh bernafas, kita boleh bergerak, beraktivitas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan dan tidak ada hal yang dapat menandingi kebaikan Tuhan. Tidak ada waktu kita yang tidak bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita dalam Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan dengan puji-pujian yang menggirangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Hanya kekuatan daripada Tuhan saja yang mampu membuat kita tersenyum. Hanya Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita. Mari bersama-sama kita bersukacita dalam Tuhan. Hanya Kau miliki di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Bersama katakan tak ku andal. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamat. Bersama katakan Allah sumber. Allah sumber buatku. Allah sumber. Allah sumber buatku. Allah sumber buatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Saya kena percaya bahwa kita mau menyanyi kembali untuk Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti hanya Engkau Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber buatku. Allah sumber buatku. Amin. Allah sumber buatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber. Allah sumber buatku. Amin. Allah sumber buatku. Allah sumber buatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, persilakan duduk kembali. Kita bersyukur hari ini kita sudah bergirang bagi nama Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita mengagungkan Dia, Allah yang luar biasa. Allah yang menaungi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Allah yang kita puji. Allah yang kita muliakan. Allah yang kita agungkan dan kita banggakan. Tidak ada alasan dan tidak ada waktu untuk kita tidak memuji Tuhan. Tidak menyembah Tuhan. Allah yang sangat baik. Allah yang memberi kita kekuatan dalam setiap pergumulan. Allah yang menopang kita ketika kita dalam kesulitan. Allah yang memberikan kita kesukaan yang besar ketika kita dalam masa pergumulan. Bapak Ibu Saudara, mari bukakan hati kita. Mari kita datang pada Tuhan.
Kita mau menyembah Dia dengan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Inilah yang Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau memuji kembali dengan pujian. Ya Tuhan, aku mau bernyanyi. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. selama ku Hidup bersama kita katakan ya Allah, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan. selagi ku ada. Bersama kita katakan inilah yang kurenungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Benar Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Hati kami bersuka atas semua perbuatan. Engkau Allah yang menjadi pemilik hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan atas hidup kami. Kami bisa berdiri sampai saat ini teguh dan bertahan hidup itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu ya Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan. Kami sungguh bangga dan bersyukur mengenal Engkau ya Tuhan dan tinggal di dalam Engkau. Sungguh Engkau Allah yang kami puji. Kami bersuka atas setiap perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami bersuka setiap kali kami datang padamu Tuhan. Kami bersuka setiap kali Engkau selalu menyayangi hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Allah yang menjadi pemilik hidup kami. Allah yang bertata atas hidup kami. Allah yang berkuasa atas semua hal yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Tidak ada manusia yang dapat kami andalkan. Tidak ada kekuatan lain yang dapat kami andalkan kecuali Engkau Tuhan. Engkau kami puji selama kami hidup. Engkau kami tinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami mau katakan satu-satunya Engkau, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Bersama kita katakan satu-satunya Engkau Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya Engkau. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kita katakan Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati ibadah bersama malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami siap diberkati melalui firman-Mu, kami siap dibekali, kami siap dicerahkan kembali oleh firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Keluaran, pasal 33, ayat 1 sampai yang ke-23. Keluaran, pasal 33, ayat yang pertama sampai yang ke-23. Namun saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti saya lanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah
bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada suatu pertanyaan saya berikan kepada orang percaya, apa yang menjadi persoalan yang paling besar di dunia ini? Mungkin di antara kita akan berkata persoalan terbesar di dunia ini adalah kemiskinan. Ada juga yang berkata, Pak, mungkin yang menjadi persoalan terbesar di dunia ini adalah kejahatan. Ada juga yang mungkin mengatakan bahwa persoalan yang terbesar saat ini mungkin adalah virus corona dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya yang menjadi persoalan yang terbesar dalam hidup manusia adalah ketika Tuhan tidak lagi memimpin hidup kita. Ketika Tuhan tidak lagi mengarahkan, menyertai, memimpin hidup kita. Itulah yang menjadi persoalan terbesar dalam hidup manusia. Bacaan yang kita baca pada malam hari ini, pasal 33, ini tidak terlepas dari persoalan atau sumber permasalahan itu dari pasal yang 32. Di pasal 32 ini berbicara bagaimana Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Ketika Musa turun dari gunung Horeb dan dia membawa 10 hukum, 2 loh yang berisikan 10 hukum. Lalu ia melihat bangsa ini telah mendirikan patung emas yang berwujudkan lembu. Pada saat itu bangsa Israel sudah melanggar 2 hukum utama, yaitu jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat Allah lain dalam bentuk apapun juga. Pada waktu itu Allah menyatakan kemurkaannya, kemarahannya bagi bangsa Israel. Dan pada saat itu Allah mengatakan engkau tegar tengkuk, engkau keras kepala, dan engkau tidak mempercayai aku sama sekali. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Lalu atas keberdosaan itu Allah menghukum mereka. Ada sebuah statement atau sebuah firman Tuhan yang Allah nyatakan bangsa ini yang memberikan kepedihan, kehancuran, bahkan kesadaran yang sangat mendalam bagi bangsa Israel. Di mana mereka harus menerima kenyataan, Allah tidak menginginkan, bahkan Allah tidak mau menyertai mereka ketika mereka mau masuk atau berjalan ke tanah perjanjian. Ayat yang ketiga. Ayat kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Awal mulanya Allah akan berjanji, akan menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian. Tapi Allah ketika melihat bangsa ini berdosa, bangsa ini telah membuat patung atau membuat Allah dan menyembah Allah tiruan tersebut. Allah menyatakan murkanya. Dan Allah tidak lagi menginginkan dirinya menyertai, memimpin bangsa itu menuju ke tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel mengetahui bahwa Allah tidak ingin lagi menyertai mereka, mereka sangat sedih. Mereka berduka. Buat apa susu dan madu? Buat apa tanah perjanjian kalau Allah tidak menyertai mereka? Ini sebuah kesadaran di mana mereka telah melakukan sesuatu yang sangat salah di hadapan Tuhan. Menjadi pertanyaan di sini. Sebenarnya yang dicari ini adalah berkat Tuhan atau disertai oleh Tuhan. Bangsa Israel mungkin mereka sangat senang kalau mereka diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka bisa menikmati susu dan madu, mereka bisa menikmati kelimpahan di tanah perjanjian itu. Tapi ketika mereka sadar bahwa Tuhan tidak menginginkan bersama-sama dengan mereka, inilah yang menjadi persoalan utama dalam hidup mereka. Persoalan dalam hidup mereka bukan berarti mereka
tidak lagi mendapatkan berkat, mereka tidak mendapatkan tidak mendapat susu dan madu, dan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Tapi persoalan utama mereka adalah ketika Allah tidak lagi menyertai mereka menuju tanah perjanjian. Nah, ini menjadi persoalan besar bagi bangsa. Sehingga bangsa ini mengatakan, dan mereka telah menyatakan pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan sebuah kedukaan yang sangat-sangat dalam yang telah mereka sadari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh saja tiba di tanah Kanaan. Mereka boleh saja menikmati segala sesuatu yang di tanah perjanjian. Tapi ketika Allah tidak bersama dengan mereka, itu menjadi tidak ada artinya. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, mungkin saja segala sesuatu boleh bisa kita nikmati. Segala sesuatu boleh kita dapatkan dalam hidup ini. Mungkin Tuhan izinkan kita untuk mengalami kesuksesan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami keberhasilan dalam studi. Mungkin Tuhan mengizinkan kita untuk menduduki posisi-posisi jabatan tertentu. Mungkin juga mengizinkan kita menikmati bahagianya hidup ini. Tapi ingat, kalau segala sesuatu itu kita bisa peroleh, tapi tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Berkat Tuhan bisa menjadi yang penting, menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan. Tapi yang terutama dari segala sesuatu yang utama adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel tahu ketika mereka harus berjalan di padang gurun dan mereka harus melewati banyak hal persoalan di padang gurun, mereka membutuhkan Tuhan. Pergumulan mereka bukan hanya cuaca yang ekstrim di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Mereka juga harus berhadapan dengan orang-orang bangsa lain yang pasti akan menjadi musuh mereka. Dan mereka tahu persoalan mereka di padang gurun itu menjadi persoalan yang sangat-sangat kompleks dalam hidup mereka. Dan mereka sangat sadar, kalau mereka berjalan di padang gurun tanpa penyertaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan sia-sia. Memang tanah perjanjian itu akan Tuhan janjikan. Tapi kalau Tuhan tidak bersama dengan mereka, apa jadinya hidup mereka? Dan kesadaran inilah yang harus kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak mengalami penyertaan Tuhan, segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia. Dan tidak akan memberikan arti apapun dalam hidup ini. Apalah artinya tanah Kanaan tanpa penyertaan Tuhan? Apalah artinya harta kekayaan duniawi ini tanpa penyertaan Tuhan? Apalah arti kesuksesan kita dalam pelayanan kalau tanpa Tuhan? Penyertaan Tuhan adalah yang utama. Makanya ada sebuah dialog, ada sebuah permohonan yang akan kita lihat nanti. Di mana Musa banyak sekali mengajukan permohonan di hadapan Tuhan. Dan ada satu permohonan yang menarik yang akan kita bahas malam hari ini. Silakan Bapak Ibu memperhatikan ayat yang ke-13. Di situ ada salah satu permohonan yang Musa sampaikan pada Allah. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bangsa ini adalah umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Musa mengajukan sebuah permohonan, Tuhan izinkan aku untuk semakin mengenalmu. Melalui padang gurun yang akan dilalui itu, Musa yakin itu adalah pengalaman di mana Tuhan izinkan mereka menghadapi padang gurun kehidupan mereka. Dan mereka akan semakin mengenal Tuhan melalui perjalanan padang gurun tersebut. Dan kedekatan Musa pada Allah itu sangat ditentukan pengenalan dirinya terhadap Dia.
Jika aku mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, tolonglah aku Tuhan, supaya aku semakin mengenal Engkau. Ini sebuah statement yang sangat-sangat menarik sekali. Supaya aku semakin mengenal Engkau. Tidak banyak orang yang ketika hidupnya mengikut Tuhan, memiliki ambisi atau memiliki tujuan untuk mengenal Tuhan. Tidak sedikit dari kita mengikut Tuhan hanya untuk ingin diberkati, bukan mengenal Tuhan. Banyak orang percaya mencari Tuhan hanya untuk mencari mukjizat, bukan mengenal pribadi sang pemberi mukjizat itu. Beda hal dengan Musa. Dia tahu, dia ingin lebih dekat, lebih mengenal Allahnya. Meskipun kita tahu bahwa Musa adalah salah seorang yang mendapatkan kesempatan istimewa untuk bisa bertatap-tatapan dengan Allah. Berbicara kepada Allah seperti seorang teman, seperti seorang sahabat. Tapi disinilah titik kerendahan hati dari Musa untuk dia tetap menyadari bahwa meskipun Allah menganggap dirinya sebagai hamba yang istimewa, tapi dia tetap masih menginginkan pengenalan dirinya terhadap Allah. Dan ketika dia mengajukan permohonan itu, apa yang Tuhan berikan? Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Awalnya Allah tidak mau membimbing lagi. Tapi oleh karena permohonan itu, akhirnya Allah mau membimbing bangsa Israel. Mau menyertai kembali bangsa Israel. Dan yang lebih terpenting, dan memberikan ketentraman kepadamu. Allah menyertai mereka berjalan kepada tanah perjanjian, dan sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, Allah memberikan ketentraman. Ini penting. Allah tidak hanya memberikan janji kepada umat Israel tentang tanah perjanjian, tapi Tuhan juga memberikan ketentraman atau dengan kata lain ketenangan. Tuhan tidak hanya memberi mereka sebuah janji susu dan madu, kebaikan di tanah perjanjian, tapi sekaligus Tuhan memberikan ketentraman dan ketenangan bagi mereka. Luar biasa. Banyak kita bisa memiliki apapun, tapi kita tidak merasa tenang. Kita bisa memiliki harta, kita bisa memiliki mobil, 2, 3, 4, 1 lusin mobil. Kita bisa memiliki aset tanah, kita bisa memiliki aset rumah. Tapi kadangkala kita tidak merasakan ketentraman dan ketenangan. Tapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan akan membimbing mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian, dan Tuhan sekaligus akan memberikan ketentraman. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan mereka rasa nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saya pikir ketenangan bersama dengan Tuhan itu menjadi poin utama dalam hidup kita. Kita jangan berpikir bahwa harta itu akan memberikan ketenangan buat kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa segala suatu capaian-capaian dalam hidup kita ini akan memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup ini. Kenyamanan, ketentraman, ketenangan hanya kita bisa peroleh dalam Tuhan. Segala sesuatu kita bisa dapatkan. Tapi ketenangan, kesejahteraan, semua itu hanya Allah yang berikan. Makanya hidup ini kita tidak bisa terlepas dari penyertaan Tuhan. Apalah artinya jika segala sesuatu di dunia ini aku peroleh, tapi Tuhan tidak menyertai aku. Makanya di ayat 15 dikatakan, berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari tempat ini. Musa sangat sadar penyertaan Tuhan menjadi yang utama bagi dirinya dan bagi umat Tuhan. Bukan masalah perkara janji di tanah Kanaan, tidak. Tetapi penyertaan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagai orang percaya, apa yang menjadi padang gurun dalam hidup kita?
Mungkin padang gurun hidup kita adalah persoalan-persoalan hidup keluarga, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi. Mungkin banyak sekali yang kita hadapi dalam hidup membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Seakan-akan Tuhan jauh daripada kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun tersebut, Tuhan ingin tetap menyertai kita. Selagi kita mau taat dan mau setia kepadanya. Jangan berpikir segala sesuatu boleh saya dapat. Segala sesuatu boleh saya alami, saya nikmati. Dan semua itu bisa saya nikmati tanpa Tuhan. Tidak bisa. Memang segala sesuatu bisa kita peroleh. Tapi tanpa Tuhan itu tidak ada artinya. Tanpa Tuhan. Keberhasilan apapun dalam hidup kita, termasuk keberhasilan dalam pelayanan, itu tidak ada artinya. Padang gurun itu adalah sebuah ujian kita. Ujian kita untuk mendapatkan janji-janji Allah. Dan ketika kita berjalan di padang gurun, kita membutuhkan Allah untuk membimbing dan menyertai kita. Persoalan boleh ada, padang gurun itu boleh ada. Tapi jangan sampai Tuhan tidak ada juga di dalam perjalanan hidup kita. Pastikan Ia ada bersama-sama dengan kita. Pastikan Ia yang memimpin langkah kita. Zaman boleh maju, teknologi boleh maju, dan semua itu membuat kita merasa segala sesuatu bisa ada, bisa terjadi, dan bisa jalan tanpa Tuhan. Kepintaran manusia kadang-kala mengkesampingkan keberadaan Allah. Tapi ingat, segala sesuatu itu sementara, segala sesuatu itu boleh ada, tapi tanpa penyertaan Tuhan, segala sesuatu sekali lagi saya mau katakan, akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Alamilah kebersamaan kita dengan Allah. Alamilah perjalanan hidup kita bersama dengan Allah. Langkah-langkah kita dalam penyertaannya. Saya yakin, sehebat apapun, seganas apapun padang gurun dalam hidup kita, yang menjadi cobaan ujian dalam hidup kita, selagi Tuhan bersama dengan kita, kita akan memperoleh tanah perjanjian itu. Kita akan memperoleh berkat Tuhan, sekaligus Tuhan yang menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, kenyamanan, ketentraman, ketenangan juga akan menjadi bagian kita. Kasihilah Tuhan kita, setialah kepadanya. Jangan pernah kita memberontak dan tidak taat kepadanya. Supaya Allah terus menyertai kita dalam wujud Roh Kudus dalam hidup ini. Yang akan terus memberikan ketenangan, memberikan kita janji-janji, kepastian dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari-hari ini boleh jahat, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan menang melewati segala sesuatunya. Selamat menikmati perjalanan bersama dengan Allah. Selamat menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan terus melihat karya Allah yang sangat luar biasa itu. Yang tiap-tiap hari akan kita nikmati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, di mana kami harus belajar mengutamakan yang utama dalam hidup kami, yaitu penyertaan Tuhan. Segala sesuatu boleh kami miliki, segala sesuatu boleh kami capai, tapi kalau tanpa Tuhan menyertai kami, segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Tolong kami ya Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, ketika kami berjalan di padang gurun, di mana kami tidak ada segala sesuatu yang bisa menjadi andalan kami, tidak ada segala sesuatu yang bisa kami percaya. Tapi ketika Engkau bersama dengan kami yakin kami bisa melalui padang gurun itu, dan kami sampai kepada janji-janji Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
menyampaikan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Dan seperti biasanya Bapak Ibu, 1 jam kemudian bahwa Praise and Worship malam hari ini akan di-upload ke YouTube. Karena itu kami berharap Bapak Ibu akan mengulangnya lagi, memperhatikannya lagi di channel kami, YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan STT Ebenezer. Dan Bapak Ibu, kami menyampaikan lagi kepada kita semua bahwa hadir 4 kali dalam 1 minggu. Seperti biasa hari Jumat kami hadir untuk anak-anak dengan pelayanan Eben Gate Ministry. Kami hadir setiap hari Jumat 5 sore jam 17.00 WIB. Kami berharap Bapak Ibu akan mengarahkan anak-anak kita untuk bersama dengan kami dalam pelayanan ini. Kemudian seperti biasa malam hari ini akan ada Praise and Worship jam 7 malam. Kami juga berharap Bapak Ibu akan terus setia bersama dengan kami karena setiap tayangan kami rindu itu akan memberkati Bapak Ibu. Kemudian hari Minggu akan ada bincang orang-orang muda jam 8.30 malam. Karena itu kami berharap para remaja, pemuda, mari terus setia bersama dengan kami. Akan disampaikan di sana tentang segi-segi aspek-aspek kehidupan para pemuda dan para remaja. Yang pasti para remaja akan diberkati lewat tayangan ini. Kemudian pada hari Senin kami hadir dengan acara Miracle, di mana di sana akan ada kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang percaya, bagaimana mereka mengalami keajaiban dari Tuhan. Dan kami juga Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami. Kami hadir pada setiap jam 7 malam. Dan sekarang kami akan berdoa bagi Bapak Ibu dengan berbagai pergumulan, dengan situasi bangsa kita juga. Kita akan terus berdoa supaya situasi bangsa kita lebih baik ke depan ini. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada malam hari ini. Bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam tayangan malam hari ini. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati pemberitaan firman-Mu. Doa kami kiranya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu di mana saja yang bersama-sama kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kiranya Engkau memberkati Pak Obed dalam tugas dan tanggung jawabnya di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Berkati pelayanannya, berkati keluarga, ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami dengan sehati memohon, ya Tuhan, berkat-Mu, pertolongan-Mu untuk Bapak Ibu di mana saja berada yang terus setia bersama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang mengalami gangguan kesehatan, kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan. Dan di tengah situasi itu supaya Bapak Ibu atau saudara yang mengalami gangguan kesehatan tersebut berpengharapan saja kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, ya Tuhan. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang sulit ya Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka, biarlah mereka tidak putus asa, tapi terus berharap kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan mampu menolong mereka, mampu menyelesaikan berbagai pergumulan yang sedang mereka hadapi. Sehingga hati mereka tetap teguh kepada Tuhan. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan, yayasan kami di pusat YPPI Batu Malang, berkati pimpinan pusat, pengurus, ketua, sekretaris bendahara, pengurus departemen, kemudian juga MPK, MPW, kemudian juga MD, semua jajaran YPPI di mana saja ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati, ada kesehatan, program-program yang sudah dicanangkan, kiranya bisa dikerjakan dengan baik, sehingga kehadiran YPPI Batu di tengah bangsa kami menjadi berkat ya Tuhan. Barangkali ada bidang pelayanan yang sedang dan terus digarap, kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati,
Sehingga YPP dimampukan Tuhan mewujudkan rencana Tuhan, maksud Tuhan lewat yayasan ini. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan para memimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka mengurus bangsa ini dengan jujur, dengan tulus, dengan semangat kesatuan dan persatuan untuk membuat bangsa ini maju ya Tuhan. Karena itu berkatilah para pemimpin bangsa kami, khususnya presiden, wakil presiden, para menteri, ya Tuhan yang tanggung jawabnya besar untuk memajukan bangsa ini. Kiranya mereka mengelola tugas tanggung jawab itu dengan penuh kesungguhan, dengan mengingat bahwa tanggung jawab mereka itu adalah amanah yang diberikan kepada mereka dan harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Juga Tuhan, kami memohon berkatilah bangsa kami yang terus berupaya menghadapi COVID-19 dan pemerintah sudah menyebarkan vaksin. Kami berharap Tuhan pada waktunya semua masyarakat bangsa kami akan mendapat vaksin tepat pada waktunya. Sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama negeri kami akan terbebas dari pandemik ini. Juga Tuhan kami memohon berkat-Mu untuk umat Kristen di mana saja yang merayakan Paskah besok hari. Mungkin masih banyak yang melakukan ibadah online, ada juga barangkali yang sudah offline. Kami memohon Tuhan supaya semua berlangsung dengan baik. Dan kami rindu perlindungan Tuhan, supaya ya Tuhan semua kami umat Kristen di seluruh Indonesia melakukan ibadah puasa dengan penuh ketentraman, tidak ada gangguan ya Tuhan. Karena itu kalau ada orang-orang tertentu yang mau mengacaukan acara ini, kami memohon supaya pihak pemerintah segera tangkap ya Tuhan, sehingga maksud-maksud yang tidak baik dari orang tertentu itu digagalkan ya Tuhan. Juga kami mohon untuk teman-teman kami seiman yang mengalami teror di Makassar ya Tuhan. Kami memohon Tuhan berkati mereka secara khusus ya Tuhan, teman-teman kami yang di Gereja Katolik Katedral Makassar, supaya jemaat di tempat ini teguh hatinya, tidak terganggu, tidak takut untuk datang ke gereja. Yakin bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara mereka. Dan juga pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian dan TNI, tentara akan bekerja efektif sehingga ibadah ke depan ini akan lebih baik, akan berlangsung dengan baik, aman dan tentram ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah kami di tempat ini yang terus mengupayakan tayangan demi tayangan dengan baik. Berkati MD YPI Sumatera Bagian Selatan, STT Ebenezer, supaya diberkati Tuhan, kami para pengurus, ya Tuhan, tim supaya ditolong Tuhan untuk mengelola pelayanan dengan baik. Sehingga melaluinya banyak orang diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, inilah harapan kami. Sekali lagi Tuhan, berkatilah hidup kami, berkatilah Bapak Ibu yang bersama kami, dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab mereka dalam hari-hari ke depan ini. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin, akan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami
bersyukur Bapak Ibu Saudara ibadah kita boleh Tuhan berkati dari awal sampai dengan pada akhirnya. Kita yakin dan percaya bahwa di hari ke depan kita boleh melangkah oleh karena kekuatan Tuhan. Oleh karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa akan terus menaungi hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus memuji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya.